Ya, banjir besar terjadi lagi, kali ini di Kalimantan. Sementara bencana di Sumatera saja belum benar-benar selesai, masih banyak korban yang belum ditemukan. Daerah lain sudah menyusul, seakan-akan bencana itu datangnya bergantian. Iya, memang benar sih, sekarang itu lagi musim hujan, iya benar. Tapi hujan itu bukan menjadi faktor utama, bukan menjadi faktor tunggal yang menentukan apakah hujan itu berubah menjadi berkah atau menjadi musibah. Adalah kondisi alamnya, kondisi hutannya. Dan disinilah persoalan serius itu berada. Secara sederhana, akar-akar pohon yang menembus tanah itu akan menciptakan pori-pori dan celah yang memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dengan sempurna. Dalam teori fisika lingkungan, proses itu disebut proses infiltrasi. Semakin tinggi proses infiltrasi, maka semakin kecil air yang mengalir di atas permukaan tanah. Ketika hutan ditebang dan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit dalam skala jutaan hektar, maka struktur tanah pun akan ikut berubah. Akar-akar pohon yang besar yang sebelumnya menahan tanah dan air itu jadi hilang. Akibatnya apa? Air hujan tidak sempat meresap, tapi langsung berubah menjadi limpasan permukaan atau disebut runoff. Dan runoff inilah yang mempercepat banjir. Air turunnya bersamaan, mengalir cepat ke sungai dan sungai tak sanggup menampungnya. Maka meluaplah air dalam skala besar atau dalam jumlah besar. Jadi masalahnya bukan semata-mata karena hujan saja. Ada faktor lain seperti deforestasi dan alih fungsi hutan yang tak terkendali. Jika tanda-tanda penyebab sudah terlihat sangat jelas, mengapa pencegahannya seringkali selalu terlambat? Yang juga patut dipertanyakan adalah tersangka deforestasi itu sekarang di mana? Perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan untuk sawit, ini kok adem ayem. Yang memberikan izin konsesi, yang tanda tangan harusnya kalau mau benar-benar ditangkap itu gampang banget. Atau lagi-lagi masalah ini berhenti pada kata oknum. Yang menjadi korban selalu sama, rakyat kecil. Rumah terendam, sawah rusak, anak-anak kehilangan sekolah, ekonomi lumpuh, ribuan kehilangan nyawa, sementara yang lain juga mengungsi, gak kehitung. Mereka itu rakyat yang tidak ikut menandatangani izin, tidak ikut menikmati keuntungannya, tapi ikut menanggung seluruh resikonya. Jika pemerintah tunduk pada kepentingan para pemodal,